Kan dimasukin di dalam dari atas, jadi kita jangan tebak sendal, jangan sendal masuk di kantong plastik, terus sendal di plastik. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan muliakan dan banggakan Saibul Bait, Saibul Hajat, yang Masya Allah tabarakallah, Allah tetapkan, anugerahkan berkah yang luar biasa, yakni Ruben Onsu, yang Masya Allah tabarakallah di hari ini, tepatnya di penghujung Zulqaidah, menunggu detik-detik masuknya penetapan 1 Zulhijjah, apakah malam ini atau besok. Penetapan 1 Zulhijjah berdasarkan sidang isbat malam hari ini. Kalau ditetapkan 1 Zulhijjah, Masya Allah tabarakallah, ada 3 amalan sebenarnya di bulan Zulhijjah itu. Apa itu? Di bulan haji itu yang pertama haji. Ibadah yang terbaik di bulan Zulhijjah, bulan haji, itu adalah haji. Kemudian yang kedua adalah berkurban. Berkurban. Ya, dan yang ketiga adalah ibadah puasa. Dimulai dari 1 Zulhijjah, Allah ampuni dosa Nabi Adam di tanggal 1 Zulhijjah, maka diampunilah dosa-dosanya orang berpuasa pada tanggal 1 Zulhijjah. 2 Zulhijjah Nabi Yunus alaihissalam diterima ibadahnya, maka diterimalah ibadah-ibadah kita. 3 Zulhijjah Nabi Zakaria dikabulkan doanya. 4 Zulhijjah Nabi Isa dilahirkan, maka terhindar dari sifat kemiskinan. Yang kelima yakni Nabi Musa dilahirkan, maka terhindar dari sifat kemunafikan dan siksa kubur. Labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Entah apapun itu terkadang masih terlintas. Apapun itu, saya tidak mau ada kemarahan dalam hidup saya. Saya tidak mau ada kedengkian dalam hidup saya. Saya cuma berserah, saya ikut maunya Allah aja. Karena di saat saya benar-benar lagi sendiri, saya kanan kiri itu saya terus mencari jawaban, Pak Ustaz. Jadi mencari jawaban, terus mencari jawaban. Dan pada saat saya lagi bekerja, itu sangat amat mengganggu sekali. Tapi semua pekerjaan saya tidak ada yang bekerja serius, semuanya harus bercanda, semuanya harus menghibur orang. Bagaimana caranya saya bisa menghibur diri saya sendiri kalau saya terus melawan? Jadi pada saat itu akhirnya singkatnya saya hanya bilang ikhlas. Dan ketika itu benar-benar saya lakukan dari hati saya, dan seringan itu badan saya, seringan itu pikiran saya. Dan pada saat itu juga saya akhirnya banyak hal-hal yang saya pertanyakan dan dibukakan sama Allah semuanya.
menyempurnakan sujud saya. Jadi saya tidak pernah seperti ini, tapi setiap saya sholat nggak ada apapun itu, air mata pun keluar sendirinya. Jadi saya hanya yakin sekali pada saat itu, semakin mantap untuk fokus untuk apapun bercerita sama Allah. Karena di saat saya lagi sakit, Mbak Inul di sebuah lapangan besar, semuanya ikut mendoakan. Di situ saya memiliki semangat sekali. Mbak Inul makasih, Mas Adam terima kasih banyak. Karena saya juga tadi bilang sama Mbak Inul tadi siang, Mbak, ini aku nggak banyak undang, tapi memang yang memang ada dalam perjalanan saya secara muslim, ini yang saya pengen lebih dekat lagi. Ya, pengajian nih Walimatus Safar hajinya Ruben Onsu yang insya Allah undang untuk datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, sebenarnya begini, kalau Walimatus Safar itu bentuk kesyukuran, doa bersama untuk pelaksanaan perjalanan. Karena walimah itu jamuan safar, jamuan perjalanan. Jadi ini perjalanan ibadah yang mana berharap ini dilancarkan, dimudahkan. Karena perjalanan haji itu, umrah haji itu kan tidak sembarangan. Betul-betul orang yang diundang oleh Allah. Nah, ya ketika tahu Ruben akan berangkat ke Tanah Suci, itu luar biasa kita kagum. Karena yang Masya Allah Tabarakallah baru masuk Islam, terus langsung diundang untuk menuju ke Tanah Suci. Itu luar biasa. Buat Ruben, selamat ya. Pokoknya menikmati perjalanan ibadah. Jadi ibadah itu harus dinikmati. Ini luar biasa sekali sampai ini, karena saya masih belum ada, ya masih nggak jauh lebih bersyukur, selalu bersyukur karena ya Allah, ini mudah-mudahan semuanya dilancarkan, dimudahkan, apapun itu aku berserah padanya. Dan sampai ini jadi gini, ini aku cerita aja. Untuk acara hari ini tuh aku baru kepikiran kemarin malam jam 10 malam. Jam 10 malam. Ngebayang nggak? Semuanya kan udah kayak orang jongrang ya. Ya alhamdulillah ada orang baik nih. Jadi ada, saya telepon Kaleo, Kak ini kayak gini. Kenapa sih lo mendadak banget gitu? Kalau nggak kita bisa ini. Nggak tahu Kak. Pokoknya setelah dihitung hari, wah nggak ada yang lain nih, cuma hari ini nih kayaknya gitu. Yang lainnya kan juga mepet gitu. Jadi nggak mau sampai meleset. Jadi ya aku bilang ya udah berserah aja. Jadi di saat tadi malam beliau mungkin nggak bisa, ya saya juga nggak tahu tuh ya. Jadi aku cuma pengen gini Kak, ya ngomongnya satu, tapi ya Allah kasih lewat beliau ada 6, 7 itu. Ini rojongrang lah pokoknya. Lu bayangin gak jam 10 malam ya. Iya, dan saya lupa. Jadi acara udah ada, gue belum ngirim undangan gitu ke teman-teman gitu. Dan kebetulan kan memang ya mungkin ini kali ya, yang saya fokusin kan bukan buat kumpul-kumpulnya, tapi minta doanya gitu ya. Semoga dimudahkan semuanya ya. Alhamdulillah hari ini nggak dikasih hujan, sejuk, nggak panas terik banget gitu. Makanya ya sebenarnya Allah mudahkan lah gitu. Walaupun memang sebenarnya yang paling banyak support itu dari anak-anak kantor gitu. Ya harus buat itu. Nah mereka pikir kan akan terencana kan. Jadi ternyata aku malah ngomongnya baru malam. Itu sama dia juga kemarin malam. Gue lagi ada satu project baru, terus ya udah deh nggak ada hari lain lah, baru besok. Maksudnya hari ini gitu, ya udah. Saya langsung telepon sama ahlinya kan. Udah jadi dari situ bisa nggak nih ya sanggupin ya, akhirnya terjadi hari ini. Ya itu yang saya bilang, dekor dikasih berlebih, makanan dikasih berlebih, alhamdulillah. Selalu Allah banjir kebaikan mungkin dari ya, amin. Haji tahun ini juga amin. Allah lancarkan, ya. Mungkin kalau melihat kebaikan Allah. Wah, itu yang saya bilang, kalau saya terus mau ngomong ya saya nggak akan pernah berhenti untuk
bicara terus bagaimana kebaikan Allah begitu luar biasa untuk hidup saya gitu. Jadi makanya saya kalau bicara itu pasti sedih lagi, nangis lagi, karena tidak pernah terpikir sama saya ada di posisi sekarang ini. Terus ya minta dimudahkan sama Allah, semoga lancar acara hari ini, nggak ada kekurangan satu. Saya bahkan nggak minta ya, karena jaraknya kan juga deket, tempatnya nggak luas gitu. Jadi saya minta ini, terus tiba-tiba audio gimana, nggak ada, gue nggak ada apa-apa gitu. Jadi cuman pengen kumpul, terus pengen fokusnya tuh ke pengajiannya gitu. Ya ada aja tiba-tiba muncul yang kasih hadiah gitu. Terus tadi juga ada yang ngasih, gara-gara tadi saya gini, ini berarti sendal ini kita taruh mana nih? Saya belum pernah sama sekali kan. Jadi gambaran pun hanya melihat pada saat di manasik kemarin itu aja. Oh gini, jadi fokus saya ke bacaan-bacaannya aja gitu. Walaupun ada buku kecilnya, tapi alangkah indahnya ketika saya baca, tapi saya mengucapkan bukan saat lagi membaca, tapi saya pun sudah hafal dan mengerti artinya. Jadi makanya nggak ke situ. Dan sampai sekarang ini saya wawancarin aja, saya belum ada persiapan yang baru saya lihat. Ternyata bajunya jadi ada tiga bahan, yang 2 jadi, dua-duanya gede banget gitu. Baru sadar, coba bayangin kalau nggak tadi buka tuh koper nggak berasa kan. Saya cuma dikasih koper travel, iya ini, dan memang ya alhamdulillah sampai sekarang ini sih biasanya kalau pergian keluar kota kopernya beranak ya. Ini nggak, udah saya tertib sekali pakainya, kopernya cuma 1 koper aja. Terus habis itu saya pakai kabin, udah deh gitu. Nah, banyak kebaikan dari Allah, banjir kebaikan dari Allah. Ini jawaban dari ikhlas ya. Iya, ya ikhlas ketika ya Allah udah jawab semuanya. Ya saya cuma bilang, sampai sekarang ini yang buat kesannya kayak saya tuh biasa aja gitu ya, karena saya ikhlas, udah nggak ada di pikiran apapun, terutama marah, kesal, ini udah saya udah nggak usah mikirin ini itu. Ya kata-kata yang gampang, singkat, tapi setelah dijalanin itu ya, lewati proses itu, untuk kita berani benar-benar ngucap itu susah. Saya harus melewati perdebatan hati yang benar-benar panjang sampai saya berani ngucap. Dan di saat itu saya bilang ikhlas, ya udah pleng gitu hati saya, udah lurus ya, terus nggak ada rasa kepikiran yang jelek-jelek gitu, nggak ada. Jadi udah, kalau ada hal yang kurang enak di hati atau kurang enak di pandangan mata, saya cuma gini, astagfirullahaladzim. Udah, jadi setenang itu saya bisa melewati hal-hal yang malah memancing gitu. Makanya saya udah kepinginnya ya selalu berprasangka baik di setiap langkahnya. Tadi Kakak juga sempat cerita di ya, merasakan getaran saat ya. akhirnya ada ketika saat imam pulang kampung tadi Iya. Kakak bilang akhirnya harus sholat sendiri Itu yang wah, itu bener-bener saya kayak ada di dalam satu tempat yang saya sendiri, tapi seperti banyak yang membimbing gitu, seperti banyak yang mengarahkan. Jadi rasa sepinya saya itu saya nggak rasa sama sekali sampai saya merayakan hari Idul Fitri gitu. Jadi saya tidak yang ini enggak, pokoknya yang tiba-tiba langsung pada mendekat baik yang mendekat ke saya itu ya, yang nemenin saya sholat, ngingetin saya sholat, ngingetin saya tentang banyak hal lah gitu. Jadi ya sesuai dengan yang saya minta, ya Allah dekatin terus sama yang baik-baik.